Haleluya. Haleluya. Siapa yang rindu untuk membawa rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan, boleh kita lambaikan tangan. Siapa yang rindu untuk kita memuji, menyembah dengan segenap hati untuk Tuhan, boleh lambaikan tangan. Mari kita memulai acara kita ya, ibadah kita di sore hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat sore hari ini, buat sepanjang hari ini khususnya. Kami melangkah di dalam penyertaan-Mu, kami hidup semua karena anugerah-Mu. Kami mampu menjalani sepanjang hari ini, itu semua karena kebaikan-Mu. Dan di sore hari ini kami datang, di sore hari ini kami ada di tempat ini. Inilah kami Tuhan, kami membawa rasa ucapan syukur kami. Dan biarlah ibadah ini, ibadah yang diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memulai ibadah kami di sore hari ini. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pujian ini mengatakan saat kita menyembah Tuhan, Roh Tuhan bekerja atas kita. Saat kita memuji Tuhan, Tuhan bertahta atas pujian kita. Bahkan ketika kita mengangkat hati kita memandang kekudusannya. Saat ku sembah, saat ku pujimu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Setiap kita angkat hati kita yang terbaik untuk Tuhan, maka kita bisa merasakan kehadiran Tuhan nyata bagi setiap kita semua. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Amin Tuhan. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku angkat hatiku, angkat hatiku.
sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita ulang pujian ini dari awal. Saya undang setiap kita bangkit berdiri saat ku menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Amin Tuhan. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas. Kita ulang pujian ini dari hati kita. Saat ku menyembah-Mu, kita yakini Tuhan pasti bekerja bagi setiap kita semua. Amin Tuhan. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku angkat hatiku. Amin, amin. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Dengan setengah hati kita angkat pujian ini. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan dengan penuh keyakinan kita. Ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Lebih lagi dengan penuh keyakinan kita, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu.
Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Inilah rasa ucapan syukur kami Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah-Mu Tuhan, kami sembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Lawanlah setiap kami Tuhan, bekerjalah sore hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Glory, glory, glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Kami rindu kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Ini waktu-Mu ya, ini acara-Mu Tuhan. Bekerjalah lebih lagi, bertahtalah lebih lagi. Kami siap
untuk terima setiap berkat daripadamu. Di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita punya Tuhan yang baik, amin. Kita punya Tuhan yang selalu menyayangi kita, amin. Kita mau bersukacita pada malam hari ini, oke? Kita akan nyanyikan satu lagu pujian, Hai Mari Berhimpun.
Masih kuat memuji Tuhan? Masih kuat memuji Tuhan? Masih semangat untuk memberi yang terbaik buat Tuhan? Ayo kita angkat pujian lagi, satu lagi. Datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan suara kebenaran. Kami datang bawa pujian, kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan suara kebenaran. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Sama-sama katakan, kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyian suara kemenangan. Dari awal kembali, kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan suara kemenangan. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan di atas segala. Amin. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Amin. Amin, amin. Besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Siapa yang percaya bahwa Allah kita Raja di atas segala raja? Alasan kita datang ke tempat ini bahwa kita punya Allah yang besar kuasanya, dan kita perlu layak untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi, lebih lagi ya, dengan keyakinan kita. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala Allah. Lebih lagi, sebab Tuhan, katakan dari hati kita, dan sangat terpuji, kuasanya sangat dahsyat. Lagi ya, lebih lagi. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji,
terpuji, kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Lebih lagi, sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji dari segala alam. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Sekali lagi, kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Kita akan membaca ayat sepekan kita. Kita akan membaca ayat sepekan kita di sore hari ini. Dihitamin background biar kelihatan semua ya. Oke, kita baca dalam hitungan yang ketiga ya. 2, 3. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi 2, 3. Efesus 2 ayat 10. Buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. Ia mau supaya kita hidup. Kita semua diciptakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Setiap kebaikan-kebaikan Tuhan kita telah terima dan kita sebarkan juga kepada orang lain. Amin. Kita angkat pujian kita. Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan mengerti setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dan Tuhan pun memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Di dalam segala hal yang tak ku mengerti, ku serahkan semua di dalam tangan Tuhan yang menetapkan langkah hidup kita, masa depanku penuh harapan. Sekali lagi, di dalam segala hal yang tak ku mengerti, ku serahkan semua di dalam tangan-Mu. Tuhan yang menetapkan langkah hidup kita, masa depanku penuh harapan. Kau tahu yang terbaik, Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Meskipun kadang-kala di dalam kehidupan kita ya, kita nggak ada yang tahu, kita nggak ada yang mengerti apa yang kita alami, kita nggak tahu apa rancangan Tuhan. Tetapi yang kita harus yakini dan percaya, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang telah menetapkan langkah bagi setiap kita masing-masing. Langkahnya bukan main-main, langkahnya penuh pengharapan. Dan Tuhan tahu yang terbaik buat setiap kehidupan kita. Meskipun kadang-kala di depan
kita menjalaninya, kita gak enak hidupnya ya. Kok seperti ini ya Tuhan. Tapi yang selama kita percaya, selama kita yakin bahwa Tuhan adalah pemimpin hidup kita, nakoda hidup kita gak akan perlu takut dan khawatir. Di depan itu adalah sesuatu pengharapan yang terbaik buat kita. Di dalam segala hal yang tak ku mengerti, ku serahkan semua di dalam tangan-Mu. Tuhan yang menetapkan langkah hidup kita, masa depanku penuh harapan. Ku tahu yang terbaik, Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal Allah bekerja untuk kebaikan. Kau tahu yang terbaik, Kau tak merancangkan yang buruk. Amin Tuhan. Dalam segala hal ku tahu Allah bekerja untuk kebaikan. Saya udah sedikit, kita bangkit berdiri, kita akan pujian ini dari awal. Di dalam segala hal, di dalam segala hal yang tak ku mengerti, ku serahkan semua di dalam tangan-Mu. Tuhan yang menetapkan langkah hidup kita. Yakini masa depanku penuh harapan. Kau tahu yang terbaik, Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal ku tahu Allah bekerja untuk kebaikan. Kau tahu yang terbaik, Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal ku tahu Allah bekerja untuk kebaikan. Setiap kita yang percaya bahwa kita semua tahu Allah bekerja dan bekerja untuk kebaikan kita, kita angkat pujian refnya. Kau tahu yang terbaik, tak merancangkan. Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk buat setiap kehidupan kita. Dalam segala hal ku tahu Allah bekerja untuk kebaikan. Sekali lagi, Kau tahu yang terbaik, Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal tahu Allah bekerja untuk kebaikan.
jemaat saja yang katakan, Kau tahu yang terbaik. Kau tahu yang terbaik. Kau tak merancangkan dalam segala hal. Ku tahu Allah bekerja, Allah bekerja untuk kebaikan. Kau tahu yang terbaik. Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, ku tahu Allah bekerja, Allah bekerja untuk kebaikan. Ku tahu Allah bekerja, ku tahu Allah bekerja, Allah bekerja. Sekali lagi dengan keyakinan kita, ku tahu Allah bekerja, ku tahu Allah bekerja, Allah bekerja untuk kebaikanku. Inilah yang setiap kami yakini dan percaya Tuhan. Dalam segala hal yang kami yakini, ku tahu Allah bekerja, Allah bekerja mendatangkan yang terbaik bagiku. Itulah yang kami yakini Tuhan. Dan biarlah Tuhan di sore hari ini pun kami semakin yakin dan percaya bahwa kami punya Allah yang tahu yang terbaik atas setiap jalan kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman. Kami akan menjadi pendengar-Mu yang setia. Berbicaralah Tuhan. Berikan hatimu Tuhan kepada orang yang akan menyampaikan kebenaran firman. Biarlah apa yang dia sampaikan itu yang berasal dari isi hatimu. Dan itulah yang Kau ingin sampaikan bagi setiap kita semua di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan kami siap untuk menjadi pendengar-Mu yang setia. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus saya bilang. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya, puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama kembali dalam pembacaan firman Tuhan. Boleh ditampilkan kata yang pertama? Kita baca sama-sama ya. Hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Immanuel. Apa arti Immanuel? Allah beserta kita. Ya. Kita akan sama-sama belajar tentang kata Immanuel. Allah beserta kita. Kata beserta Bapak Ibu Saudara punya arti bersama-sama, ikut, mengiringi, membarengi, menemani, mendampingi. Ya. Jadi kata Immanuel berbicara Allah beserta kita, Allah bersama-sama dengan kita, Allah ikut dengan kita, Allah mengiringi kita, Allah membarengi kita, Allah menemani kita, Allah mendampingi kita. Artinya kita tidak sendiri. Ya, kita tidak sendiri. Bapak Ibu Saudara, kalau kita hidup enak sendiri apa ditemani? Enak sendiri apa ditemani? Ya. Ada salah satu pengerja di tempat ini dulu ya. Dia itu kalau makan maunya tuh dibarengi, ditemani gitu ya. Kalau nggak ditemani, nggak dibarengi tuh kayaknya kurang nafsu makan gitu. Dan saya ingat sekali dulu waktu Bapak Gembala masih sehat, kita itu selalu makan bareng-bareng di dapur, selalu ada belnya gitu ya.
ditemani, dibarengi. Ya. Nah, dari kata Immanuel, Bapak Ibu, kita akan dapat 3 kata. Dari kata Allah beserta dengan kita, kata beserta ini punya 3 kata lagi ya. Kalau dalam bahasa Inggris, kita akan sama-sama belajar Immanuel, terus ada kata apa lagi? With. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara tadi saya belajar di Alkitab gitu ya, dia pakai kata with. Dari situ dia beranak lagi ya, ada with, ada after dan ada behind. Kata with artinya bersama, serta, bareng. Masih mirip-mirip, beda tipis sama yang awal tadi. Kata yang kedua itu after. Ini artinya mengikuti. Ya. Dan kata yang terakhir itu artinya behind. Di belakang. Jadi kata Allah beserta dengan kita, kata beserta di situ dia punya arti kata bukan cuma sekedar bersama, beserta, tapi ada kata mengikuti, bahkan ada kata di belakang. Ya. Di belakang. Kalau saya lihat kata behind ini atau kata di belakang, saya ingatnya seperti ini. Ada seseorang yang berjaga di belakang saya. Ya, saya anak nomor 2 Theo itu lagi belajar jalan. Jadi dia itu kalau belajar jalan di belakang itu pasti ada yang jaga supaya tidak nyungsep, ya, supaya nggak jatuh. Dan kata Allah beserta dengan kita bukan cuman sekedar artinya kita ditemenin. Dia bersama kita, kita dibarengin. Tidak hanya sampai di situ, tapi ada kata mengikuti di belakang. Bapak Ibu Saudara, kira-kira kita bisa sembunyi enggak di hadapan Tuhan? Ada yang pernah sembunyi di hadapan Tuhan? Ada? Bisa enggak kita sembunyi di hadapan Tuhan? Enggak bisa. Ya. Tidak bisa. Dia Allah yang maha hadir. Dia maha hadir, dia tahu kita ada di mana. Ya, waktu Adam dan Hawa, ya mereka makan buah pengetahuan dan mereka sembunyi ketika mereka tahu Tuhan Allah datang. Kira-kira Tuhan Allah tahu enggak mereka sembunyi? Tuhan Allah tahu enggak mereka makan buah itu? Tahu. Ya. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa disembunyikan di hadapan Tuhan. Dan sekali lagi kata bersama, beserta bukan cuma sekedar dia nemenin aja. Ya, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Kemudian kita akan baca ayat pertama kita ya. Matius 1 ayat yang ke-23. Kita baca sama-sama ya. Sambil duduk aja gak apa-apa. Matius 1 ayat yang ke-23. Hitungan yang ketiga ya, 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia yang artinya amin. Ya. Desember, momen Natal, momen kelahiran Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan katakan mereka akan menamai dia Immanuel, Allah menyertai kita. Apa sih yang terjadi ketika Allah beserta dengan kita? Ada apa sih saat Allah menyertai kita? Kita akan lihat satu tokoh yang sudah sering kita dengar ceritanya ya, Yusuf di Kejadian. Kejadian 39. Kejadian 39 ayat 2.
Kejadian 39 ayat 2. Kemudian ada ayat 21 dan 23. Tolong disiapkan di LCD ya. Kejadian 39 ayat 2, ayat 21 dan ayat 23. Di satu perikop ini, di satu pasal ini ada 3 kali kata Tuhan menyertai Yusuf. Ayat 2 ya, dibaca baris ini ya. Ayat 21 yang tengah. Ayat 23 yang sini. Bisa? 2, 21, 23. Kejadian 39. Siap? Kejadian 2 dulu ya. 1, 2, 3. Ayat 21, tengah, 1, 2, 3. Satu lagi, 23, 1, 2, 3. Bapak Ibu, tokoh Yusuf ini tidak asing di telinga kita, betul? Kayaknya sudah sering sekali kita dengar cerita tentang Yusuf. Tapi kita akan belajar lagi sama-sama. Apa yang terjadi ketika Tuhan Allah beserta dengan kita? Apa yang terjadi ketika Tuhan Allah beserta dengan Yusuf? 1 pasal 39, 3 kali disebut Tuhan menyertai Yusuf. Ya. Dan saya boleh katakan, penyertaan Tuhan dalam hidupnya Yusuf itu bukan di rumahnya Yusuf. Coba baca judulnya, 39 apa? Yusuf di rumah, itu bukan di rumahnya sendiri. Di rumah orang lain dan dia jadi budak. Betul apa betul? Di rumah orang lain dan dia posisinya jadi budak. Bukan dia jadi raja, bukan dia jadi anak kesayangan, bukan dia di rumah yang nyaman, yang enak. Ya, Bapak Ibu, kalau kita di rumah kita sendiri, kita bisa seenaknya gitu ya. Misalnya enggak mau nyapu ya sudah, enggak mau ngepel ya sudah, enggak mau mandi ya sudah gitu ya. Mau bangkong ya sudah, mau masak enggak masak, ya pokoknya ini rumahku gitu ya. Tapi kalau di rumah orang, apalagi posisinya Yusuf menjadi budak, Yusuf bekerja di situ. Dia harus bangun pagi-pagi mungkin, bersih-bersih mungkin, bekerja dengan baik, dengan rapi. Dan ada kata Tuhan menyertai Yusuf ayat yang kedua. Menjadi seorang yang selalu berhasil. Tapi kita lihat di rumah Potifar, Yusuf difitnah. Katanya seorang yang selalu berhasil. Kok Yusuf difitnah? Ayat yang ke-21, dia masuk penjara, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Yang pertama tadi tempatnya bukan rumahnya, jadi budak. Yang kedua, kata Tuhan menyertai Yusuf, posisinya dia ada di penjara. Tempatnya enak gak? Tempatnya nyaman gak? Tapi ingat di atas ada kata-kata apa? Tuhan menyertai Yusuf. Ada proses? Ada. Ada hal-hal yang tidak enak, yang tidak nyaman, ada. Tapi kita lihat kata-kata Tuhan menyertai Yusuf tidak pernah putus dari hidupnya Yusuf. Dari awal dia masih di rumah
papanya, bapaknya, sampai dia jadi budak, sampai dia masuk penjara. Kalau di Indonesia setahu saya ya, kalau sudah pernah masuk penjara tuh nggak boleh jadi presiden. Betul apa betul? Ya, salah satu kriterianya kalau mau jadi calon presiden itu nggak boleh masuk penjara. Karena namanya sudah jelek. Ya kan? Tapi kita lihat, di dalam penjara Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya. Ingat ya, sekali lagi, Yusuf bukan di rumah mama papanya. Yusuf bukan enak-enakan bangkong. Yusuf bukan enak-enakan tinggal makan tidur. Pertama dia jadi budak, yang kedua dia di penjara. Sekali lagi saya tanya, ada proses? Tapi ingat, di atas ada kata apa? Tuhan menyertai. Ya. Proses yang Yusuf lalui naik turun. Naik turun. Bahkan sampai turun banget. Ya. Yang tadinya kan sudah di rumah Potifar jadi budak. Terus dia jadi tangan kanannya Potifar di rumah. Semua pekerjaan rumah, semua yang terjadi di rumah diserah node Yusuf. Jadi kepala pelayan ibaratnya gitu ya. Jadi semua budak-budak dia ketuanya. Terus jadi fitnah sampai dia turun paling dalam di penjara. Dan kita lihat semua tahu pasti endingnya. Setelah Yusuf keluar dari penjara dia jadi orang nomor 2 di Mesir. Di bawahnya Firaun. Ya, karena apa? Tuhan menyertai Yusuf. Ada proses, ada. Ada yang gak enak, ada. Tapi ketika Tuhan menyertai Yusuf, setiap proses Yusuf lalui. Dan kita akan lihat nanti sama-sama. Apa saja yang terjadi ketika Allah menyertai kita. Kita baca ayat kita lagi, Ulangan 31. Ulangan 31. Ayat 6 sampai 8. Bacanya kayak tadi ya, ada 3 ayat juga ini. Ulangan 31, 6, 7, 8. Siap? Hitungan yang ketiga ya, 1, 2, 3. Lanjut, lanjut. Satu lagi. Bapak Ibu, dari 3 ayat ini ada kata jangan takut, kuatkan dan teguhkan, Dia sendiri akan menyertai engkau. Saya yakin ya, ketika Yusuf itu ada di rumah Potifar, dia pasti takut. Ya. Bisa dibayangkan Yusuf itu anak kesayangan papanya. Dia harus keluar dari rumah papanya secara paksa. Dia dijual di tempat yang dia nggak tahu ini ada di mana, kenapa aku bisa di sini, bagaimana aku harus bekerja, bagaimana supaya aku bisa bertahan hidup. Sudah begitu dia pindah lagi di penjara. Saya nggak bisa bayangkan gimana posisinya kalau kita masuk ke dalam penjara. Ya, bertemu dengan orang-orang yang mungkin menyeramkan, bertemu dengan orang-orang yang tidak pernah kita duga. Tapi kita lihat, Ulangan katakan, jangan takut,
kuatkan dan teguhkan hatimu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Ketika Yosua dipilih untuk menggantikan Musa, ada rasa takut? Yosua jalan bareng Musa itu ndak baru kemarin sore. Dari awal keluar dari Mesir sampai mereka munyer-munyer di padang gurun itu ada Yosua di situ. Dia tahu betul orang Israel itu seperti apa. Jadi ketika Yosua sebagai pengganti Musa, judul Ulangan pasal 31 ini, cuma kata-kata ini yang terus-terus diulang. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut, jangan gemetar. Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Saya mau katakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berbicara tentang Immanuel, Dia bukan cuma Allah yang ngebarengin kita. Di sini jelas loh ngomongnya. Dia jalan di depanmu, Dia menyertai kamu. Kamu gak akan dibiarkan, kamu tidak akan ditinggalkan, kamu jangan takut. Coba baca ayatnya. Jelas, penjelasannya tuh jelas. Kita akan sama-sama belajar. Allah yang menyertai kita adalah Allah Jehovah Jireh. Boleh ditampilkan kata-katanya? Apa itu Jehovah Jireh? Dulu zaman sekolah minggu saya ada lagu ini tapi saya lupa. Jehovah Rafa, na 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 gitu ya. Jehovah Jireh. Allah yang menyertai kita adalah Allah yang Jehovah Jireh. Apa itu Allah yang Jehovah Jireh? Allah yang menyediakan. Menyediakan apa sih? Kejadian 22. Kejadian 22 ayat 8. Ayat 8 dan 14. Ayat 8 saya baca ya. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ini cerita bagaimana kepercayaan Abraham diuji. Ini cerita bagaimana Abraham mempersembahkan Ishak. Dan saya juga yakin cerita ini tidak asing bagi kita. Waktu zaman Abraham belum punya Ishak, dia menanti setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Untuk Abraham punya Ishak ya, itu bukan 9 bulan saja. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun bahkan lebih. Kalau Bapak Ibu Saudara ikutin kisahnya Abraham. Dari awal dia disuruh pergi. Di rumahnya sudah nyaman, dia sudah punya rumah, tempat tinggal dan tiba-tiba Tuhan datang dan bilang, Abraham, kamu pergi dari tempatmu. Kamu pergi ke tanah, ke tempat yang nanti aku tunjukkan. Dan di situ Abraham enggak tanya, kemana Tuhan? Di mana Tuhan? Jauh enggak Tuhan? Dia langsung pergi gitu aja. Dia enggak tanya sama Tuhan, dia enggak komplain sama Tuhan, dia jalan aja. Ketika Abraham mempersembahkan Ishak, anaknya tanyakan, Bapak, di sini ada api, di sini ada kayu, tapi domba untuk korban bakaran itu mana? Abraham cuma jawab apa? Allah yang akan menyediakan.
Sampai ayat yang ke-14, domba itu betul-betul ada di ayat 13 ya. Ada seekor domba jantan, tanduknya tersangkut dalam belukar. Ayat 14, Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Jadi Abraham tidak hanya ngomong nanti Tuhan sediakan. Dia ngomong pakai iman. Allah yang akan menyediakan. Bapak Ibu Saudara percaya nggak kalau perkataan kita itu penuh dengan kuasa? Amin. Perkataan kita itu penuh dengan kuasa. Jadi hati-hati kalau berbicara. Ya. Ketika Abraham berbicara Allah yang akan menyediakan, dia berbicara tentang iman. Dia berbicara tentang percaya kalau Allah yang akan sediakan. Dan saya yakin sekalipun ketika Ishak yang dibeleh, Abraham akan tetap berkata Allah yang akan menyediakan. Dia Allah yang sanggup ya. Bapak Ibu Saudara, ketika Sarah hamil, dia sudah mati haid. Tuhan Allah buat mujizat sedemikian rupa dia bisa mengandung dan melahirkan Ishak. Bahkan ketika Sarah melahirkan Ishak, Tuhan ngomong sama Abraham apa? Keturunanmu akan seperti pasir di bintang di posisinya Sarah sudah mati. Segala sesuatu yang nampaknya mustahil Tuhan sanggup untuk lakukan. Kalaupun Tuhan minta Ishak aku kasih. Tuhan pasti sanggup untuk berikan yang lain. Untuk gantikan, bahkan untuk bangkitkan Ishak. Jadi ketika Abraham ngomong Allah yang menyertai kita adalah Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, itu perkataan iman. Kata Allah menyediakan, ditampilkan kata-katanya. God will provide. Artinya provide itu menyediakan, memberikan, memelihara, memperlengkapi, mengurus, mengadakan. Ketika kita berkata Tuhan yang menyertai aku adalah Tuhan Jehovah Jireh. Artinya dialah Tuhan yang menyediakan, dialah Tuhan yang memberikan, dialah Tuhan yang memelihara, dialah Tuhan yang memperlengkapi, dialah Tuhan yang mengurus, dialah Tuhan yang mengadakan. Jadi bukan cuma sekedar kambing domba kan? Tidak sekedar sampai di situ. Kalau kita berbicara Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, dia memberi, dia pelihara. Bapak Ibu Saudara, kata pelihara itu seperti apa sih? Ya, ibu gembala tuh suka sekali dengan tanaman. Sayangnya saya tuh enggak ngerti tanaman gitu ya. Dan hampir setiap hari dia di tanamannya itu. Enggak tahu dibersihkan atau mungkin dikasih pupuk atau mungkin disiram. Itu dipelihara. Sedemikian rupa supaya jangan mati. Jangan layu, jangan rusak, dipelihara, diperlengkapi. Ya, aku ndak bisa ini Tuhan, ya wis tak perlengkapi kamu, tak dandani. Diurusin, diadakan. Jadi berbicara tentang God will provide, Jehovah Jireh, itu bukan cuma sekedar, nih ya makanan kamu, nih ya baju, nih ya rumah, udah dapat tempat tidur, dapat baju, dapat makan, udah ya selesai ya. Enggak, dia urusin kita, dia perlengkapi kita. Ayatnya tadi, ayat sepekan apa? Ayo coba dibuka wartanya. Ayat sepekannya ngomong apa? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita buatan Allah. Untuk kita hidup di dalamnya, untuk kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah yang sudah Allah sediakan, gak bisa pakai daging, gak bisa pakai kekuatan sendiri.
Kita butuh yang namanya Jehovah Jireh, kita butuh namanya Allah yang memperlengkapi kita. Dengan apa? Dengan talenta yang kamu punya. Dengan apa? Dengan hikmat yang kamu punya. Dengan apa? Dengan hatimu yang mau engkau berikan kepada Tuhan. Kita tidak akan bisa capai ini. Kita buatan Allah, iya. Tuhan Allah yang membuat kita, betul apa betul? Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Melakukan pekerjaan yang baik. Tapi kalau kita melakukan pekerjaan yang baik pakai daging, tidak bisa. Kenapa? Mengeluh, capek, ikut Tuhan capek. Kerja buat Tuhan selalu. Biar pikul salib. Makin tipis suaranya. Gak gampang. Tapi kalau kita sadar bahwa Allah yang menyertai kita adalah Allah Jehovah Jireh, saya katakan penyertaan Tuhan itu atas Abraham itu nyata. Bukan cuma buat Abraham, buat Ishak, buat Yakub, bahkan buat keturunan-keturunannya. Mau keturunan-keturunan kita diberkati? Mau keturunan-keturunan kita disertai oleh Tuhan? Abraham waktu disuruh pergi, sekali lagi ya, dia gak tanya kemana Tuhan, dia tetap nurut. Abraham waktu dijanjikan keturunan, dia gak tanya kapan Tuhan, kok gak datang-datang, kok gak hamil-hamil, kapan? Dia tetap setia menanti. Ada proses? Ada, siapa bilang gak ada? Sama seperti Yusuf dan Yosua tadi. Ada penyertaan? Ada. Ada proses? Ada. Ya. Jadi jangan mau penyertaannya aja, jangan mau disediakan aja, dipelihara aja. Prosesnya mau enggak? Tadi katanya kerja buat Tuhan selalu manis. Ada bait keduanya, biar pikul salib. Nah, itu prosesnya, mau enggak? Berat loh, gak gampang loh, susah loh, capek loh, tapi mau enggak? Kalau mau ayo, dia Allah yang menyertai kita adalah Allah yang Jehovah Jireh. Ingat baik-baik. Ya, dia Allah Immanuel, tidak tiba-tiba lahir begitu saja Bapak Ibu Saudara. Dia Allah Immanuel, dia jadi Allah yang Jehovah Jireh buat kita. Dan di Abraham tadi dikatakan ya, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saya tertarik dengan kata gunung Tuhan di ayat 14 tadi. Ketika berbicara tentang gunung Tuhan, saya mau kita sama-sama menghampiri dia. Ya toh? Di atas gunung Tuhan akan disediakan. Bukan di atas gunung Aini, bukan. Di atas gunung siapa? Tuhan. Cari hadiratnya, kejar, dampiri dia, datang kepada Tuhan. Minta perkenanan Tuhan. Ketika Abraham membawa korban, itu Abraham bawa hatinya loh Bapak Ibu Saudara. Saya yakin 100% bahkan 1000%. Ketika Tuhan minta Ishak, dengan percaya Abraham bawa Ishak. Sedih enggak? Sedih udah pasti. Ya, tapi kita lihat ketika Abraham membawa korban, Abraham bawa hatinya, Abraham bawa hidupnya. Abraham berkata bahwa Tuhan akan memberikan apa yang aku butuhkan. Ada kata Jehovah Jireh, Jehovah, sisnya boleh ditampilkan? Saya ketemu kata ini. Di terjemahan bahasa Inggris ada Jehovah Jireh dan ada Jehovah Sis. Sis ini bukan ses ya. Selamat pagi sis gitu, bukan ya. Sis ini artinya melihat, mengerti, memikirkan, mengusahakan. Ketika Allah itu menyediakan apa yang kita perlu, memberikan apa yang kita butuhkan, Allah melihat kita, Allah mengerti apa yang kita butuhkan. Allah memikirkan kita, Allah mengusahakan bagaimana ya supaya dia tetap taat, bagaimana ya supaya dia tetap menanti.
Jadi berbicara tentang Jehovah Jireh, berbicara tentang Allah yang menyertai kita, berbicara tentang Allah yang menyediakan, Dia Allah yang melihat kita, mengerti keadaan kita, memikirkan kita. Yang kedua, Allah yang menyertai kita adalah Allah Jehovah Nisi. Apa itu Jehovah Nisi? Jehovah Nisi adalah Dia panji keselamatan kita ya. Kita akan baca ayat kita Keluaran 17. Keluaran pasal 17 ayat 13 sampai 16. 17 13 16. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Ayat 13. Demikianlah Yosua mengalahkan orang Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkan ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Di sini ceritanya Musa, Harun, dan Hur naik ke puncak bukit. Mereka lagi perang melawan Amalek. Tentara lagi perang, Musa, Harun, dan Hur naik ke puncak bukit. Ayat yang ke-9. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Tongkat Allah di tanganku. Musa menang atas Amalek ketika dia bawa tongkat. Itu lambang penyertaan Tuhan. Ya. Jehovah Nisi. Musa tahu, Musa sadar bahwa hanya Tuhan yang dapat memberikan kemenangan. Kata panji di sini ya, Tuhanlah panji-panjiku. Kata panji saya cari artinya itu naungan. Naungan dilindungi oleh gitu ya. Arti pertama naungan, arti yang kedua dilindungi oleh. Ketika Musa berbicara, Tuhanlah panji-panjiku, artinya apa? Tuhanlah, aku ada di dalam naungan Tuhan. Aku dilindungi oleh Tuhan. Dan mereka menang melawan Amalek karena tongkat Tuhan, lambang penyertaan Tuhan. Ketika Allah yang menyertai kita, maka kita akan menang. Katakan amin. Dialah pelindung kita, dialah penolong kita. Kita di dalam naungannya Tuhan. Kita dilindungi oleh Tuhan. Saya ingat satu ayat ya. Markus pasal yang ke-16. Ayat 17. Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. 18. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Sekalipun kita minum racun maut, kita tidak akan celaka. Ya, kita tidak akan celaka. Ketika Tuhan menjadi Jehovah Nisi kita, Dia Allah yang menyertai kita, kita menang, Dia melindungi, Dia menolong, Dia menaungi kita. Setiap niat hati orang yang jahat, setiap racun-racun ya yang mau berusaha untuk diberikan kepada kita, kita tidak akan mendapat celaka.
Ya. Bahkan di kitab Mazmur dikatakan malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Bisa bayangin ada malaikat Tuhan berjaga-jaga di sebelah kita. Kita jalan ke sana malaikat Tuhan ikut. Kita jalan ke sana malaikat Tuhan ikut. Ada berusaha ada panah si jahat gitu ya. Berusaha ada bom si jahat. Jehovah Nisi. Ada penyertaan Tuhan. Ada perlindungan daripada Tuhan. Ada pertolongan daripada Tuhan. Percaya enggak kalau Allah yang menyertai kita adalah Allah yang Jehovah Nisi. Dia menaungi kita, dia melindungi kita, dia menolong kita. Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa. Terakhir saya firman, saya sempat katakan ya. Ada beberapa orang yang saya tahu. Banyak orang berusaha untuk menggagalkan usahanya. Banyak orang berusaha untuk menghalangi gitu ya. Menghalangi berkat gitu ya. Tapi Tuhan punya cara yang luar biasa untuk membela orang itu. Berkat datang dari mana enggak tahu. Tuhan yang buat. Orang berusaha untuk tutup. Jangan berkati dia gitu ya. Jangan kasih dia. Tapi saya lihat bahwa Tuhan bela orang itu. Saya lihat betul, saya tahu betul ceritanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Allah itu menyertai kita, Yesaya katakan, jangan takut, jangan bimbang. Kita kenal gak sih Allah kita? Halo, ada yang sudah kenalan dengan Tuhan Yesus? Ada yang masih bingung? Tuhan Yesus itu apa sih? Kenapa sih aku hidupku kayak gini, ikut Tuhan kok kayak gini sih? Sudah kenal sama Tuhan Yesus? Tahu cara Yesus bekerja, tahu cara Tuhan bekerja dalam hidupmu, berproses dengan engkau. Yang pertama tadi, Allah yang menyertai kita adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyertai kita adalah Allah Jehovah Nisi. Dia menyediakan, dia memelihara, dia memperlengkapi, hampiri di gunung Tuhan, datang kepada Tuhan. Jangan malu, sekali lagi saya katakan tidak ada yang terlalu kotor, tidak ada yang terlalu hina. Selagi masih ada kesempatan datang kepada Tuhan. Jangan sampai terlambat. Minta pengampunan sama Tuhan, hampiri dia. Allah Jehovah Nisi, Allah yang memberikan kita perlindungan, pertolongan, kemenangan, penyertaan Tuhan nyata. Dan yang ketiga, Allah yang menyertai kita adalah Allah Jehovah Shalom. Apa itu Jehovah Shalom? Allah damai sejahtera. Hakim-Hakim 6. Hakim-Hakim 6 ayat, kita baca dari ayat 13 ya. 15 aja ding. Hakim-Hakim 6 ayat 15. Hakim-Hakim 6 ayat 15. Tetapi jawab Gideon kepadanya, Tuhan, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. 16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Di setiap saya cari ya tentang Jehovah ini, Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah Shalom, pasti selalu ada kata, akulah yang menyertai engkau. Dari Allah yang menyediakan, Allah panji kemenangan, keselamatan, perlindungan, selalu ada kata,
akulah yang menyertai engkau. Gideon takut. Gideon tidak pede, tidak percaya diri. Gideon bilang apa? Tuhan, kaum keluargaku kaum paling kecil. Aku paling muda. Aku gak bisa Tuhan. Dan Tuhan cuma ngomong apa? Akulah yang menyertai engkau. Dan engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Ceritanya mereka itu lagi dijajah sama orang Midian. Mereka gak punya makanan, semua diambil, mereka hidupnya susah. Mereka berseru sama Tuhan, Tuhan tolong kami. Dan Tuhan menunjuk Gideon. Dan Gideon bilang apa? Tuhan aku gak bisa. Sukuku paling kecil di antara suku Manasya. Terus aku pun paling muda. Mungkin kalau bisa dibilang aku paling muda. Mungkin pegang tombak aja gemeteran gitu ya. Aku ndak bisa perang. Dan Tuhan cuma bilang apa? Tetapi akulah yang menyertai engkau. Ketika Allah memanggil Gideon, dialah Allah juga yang menyertai. Ketika Allah menyertai Gideon, dia adalah Allah Jehovah Shalom. Allah sumber sejahtera, Allah sumber keselamatan, Allah sumber damai bagi Gideon. Ayat yang ke-24. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-24. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang. Ya. Ini dia belum berangkat perang ya Bapak Ibu Saudara. Ini dia lagi minta tanda. Ayat yang ke-17. Maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendiri yang berfirman kepadaku. Gideon masih gak yakin sama Tuhan. Dan Gideon minta tanda sama Tuhan. Tuhan kasih aku tanda. Dan ketika Tuhan kasih tanda sama Gideon, Gideon bilang apa? Tuhan itu keselamatan, dan dia mendirikan mezbah. Betulkah Tuhan sumber keselamatanmu? Engkau pegang Tuhan, juga engkau pegang jimat. Hayo. Engkau tidak mau lepasin Tuhan, jimatmu pun engkau pegang dengan erat. Mau pilih yang mana? Jehovah Shalom atau jimatmu? Engkau mau lepas yang mana? Allah yang menyertaimu, Allah keselamatanmu, Allah sumber damai sejahteramu, atau jimatmu? Engkau harus pilih. Ketika Gideon diterpa ya, perasaan khawatir, takut, gak bisa, susah, gak mungkin nih Tuhan nih, susah nih, gak bisa nih. Aku paling kecil, aku ndak bisa. Ini mereka ini lagi tertekan Tuhan, lagi ditindas sama orang Amalek. Ndak bisa ini, ndak bisa. Kok orang Amalek? Dan kita lihat di sini, ya, Gideon dipilih oleh Tuhan. Pasal yang ke-7, Gideon mengusir musuh. Dan Bapak Ibu kalau baca kisahnya Gideon ya, mengusir Midian. Kalau Amalek cerita yang pertama tadi ya, ini Gideon mengusir bangsa Midian. Dia 3 kali minta tanda sama Tuhan. Di pasal 6 itu Gideon 3 kali minta tanda. Untuk perang itu Gideon minta 3 tanda. Dan ketika Gideon mengusir musuh ya, itu pakai taktiknya Tuhan. Bukan pakai taktiknya Gideon. Saya kalau nonton film-film perang ya, komandan gitu ya, mungkin ya komandannya tuh kepalanya tuh dia punya peta gitu. Nanti dia ngomong, ini kita masuk dari sini, musuh dari sini. Mereka punya strategi. Tapi Bapak Ibu Saudara kalau baca di rumah ya, pasal 7 itu strateginya Tuhan. Disaring sedemikian rupa. Gideon mengusir musuh itu hanya dengan 300 orang. Sedangkan musuhnya itu banyaknya seperti belalang dan unta-unta mereka tidak terhitung seperti pasir.
Musuhnya bawa unta seperti pasir di laut banyaknya. Pasukannya seperti belalang yang banyak banget. Dan Gideon perang cuma bawa 300 orang. Mustahil enggak? Kayaknya enggak menang nih. Kayaknya kalah nih. Tapi kita lihat, Gideon menang. Bukan dengan kekuatannya, karena Allah yang menyertai Gideon adalah Allah Jehovah Shalom. Tuhan itu keselamatan. Masih ragu dengan Tuhanmu? Halo? Masih ragu ketika badai itu datang? Mau berjalan di dalam badai? Mau tetap tenang di dalam badai? Atau engkau mulai panik dan menyalahkan, Tuhan kok kayak gini sih? Aduh ini loh gak yang aku mau Tuhan. Engkau mulai menyalahkan Tuhan, mulai menyalahkan keadaan dan lain sebagainya. Ada pepatah katakan, ada pelangi sehabis hujan. Pelangi itu tidak akan muncul kalau tidak ada hujan. Ya, ketika Tuhan bersama dengan kita, Tuhan menyertai kita, dialah Allah Jehovah Jireh, dialah Allah Jehovah Nisi, dialah Allah Jehovah Shalom. Dialah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Jangan takut, jangan ragu. Apa sih arti Natal buat kita? Apa sih arti kelahiran Yesus buat kita? Betulkah dia hadiah terindah dalam hidup kita? Sudah kenal belum sama Tuhan? Pikirkan tentang siapa dia. Bukan apa sih yang Tuhan bisa lakukan buat aku? Sehebat apa sih Tuhan? No. Bapak Ibu Saudara, boleh tutup Alkitabnya? Saya tutup dengan cerita ini ya. Ketika kita masih punya Bapa nih, punya papa, punya ayah, ya sering gak sih anak-anak tuh mengadu sama papanya, Papa, aku lapar, Pa, aku tadi di sekolah dijailin sama dia. Saya pernah ya, satu kali saya pulang sekolah. Itu saya murung, ya, mencucu gini. Terus itu yang jemput papa saya. Dan dia tanya, kenapa kok pulang-pulang muka kusut gitu ya. Aku dijailin sama itu. Saya ngadu sama papa saya. Ya, ketika kita berbicara dia Allah yang Immanuel. Dia bukan hanya Allah yang bersama, ikut, barengin. Ingat tadi yang behind, di belakang. Kita punya backingan. Kita punya papa. Kalau ada apa-apa aku cerita sama papa. Kalau ada apa-apa, papa tempat aku berlindung. Kita punya Bapa di surga. Amin. Dia tempat kita berlindung. Dia tempat kita bernaung. Dia kekuatan kita, dia yang menyediakan, dia yang memelihara, dia pelindung, penolong. Dia yang menyertai. Jangan takut. Kita sama-sama bangkit berdiri. Jadilah seperti Yusuf. Sekalipun naik turun, dia tetap percaya kepada prosesnya Tuhan, penyertaan Tuhan. Jadilah seperti Abraham yang dia datang kepada Tuhan, menghampiri Tuhan, membawa hidupnya, membawa hatinya. Kita akan naikkan pujian. Dia Allah, Tuhan, benteng hidup kita Bapak Ibu Saudara. Sekalipun ada badai,
sekalipun ada lembah kekelaman, percayalah Dia Allah yang sertai kita, Dia Allah yang menolong kita, Dia Allah yang menopang kita, sekalipun ada banyak hal yang tidak kita mengerti. Kadang kita tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan? Jawab dong Tuhan, kenapa gitu ya. Jangan, jadilah seperti Abraham. Dia nggak tanya, kenapa Tuhan? Kemana Tuhan? Kapan Tuhan? Dia jalan aja. Ikutin aja jalannya Tuhan. Ikutin aja prosesnya Tuhan. Ikutin alurnya Tuhan. Ikutin waktunya Tuhan. Percaya. Amin. Haleluya. Walaupun ku berjalan di lembah kekelaman, namun ku tahu Kau sertaku. Tak gentar ku hadapi semua badai, karena ku penolongku. Ku percaya kepadamu, tangan-Mu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tangan-Mu menopangku. Meski lewati lembah, taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Bapak Ibu Saudara, untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan, itu bukan waktu 1-2 hari, 1 bulan, 2 bulan. Untuk kita bisa klop sama Tuhan ya, untuk kita bisa ngerti hatinya Tuhan. Itu enggak setahun, 2 tahun, enggak. Sepanjang hidup kita. Bisa enggak kita jatuh? Bisa enggak kita lengah? Bisa. Bisa banget. Kita ini daging ya. Kita ini rentan dengan dosa. Kita ini gampang jatuh. Tapi untuk kita ngerti semuanya, kita tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa ini terjadi Tuhan? Kenapa kok hidupku gini-gini aja Tuhan? Firman Tuhan datang kepada kita. Hari ini, bulan ini. Bulan ini temanya no turning back. Tidak ada jalan untuk kembali. Sekali Yesus tetap Yesus. Mau hidupmu ndak enak, mau prosesmu panjang, sekali Yesus tetap. Mau musim dingin, musim panas, musim semi, musim apapun, sekali Yesus tetap Yesus. Jangan pernah kembali ke belakang. Jangan pernah kembali ke belakang. Ketika engkau sudah pilih Yesus, berjalanlah bersama dengan Dia. Pujian ini katakan, walau ku berjalan dalam lembah kekelaman, walaupun ada badai, ku percaya tangan-Mu yang topang aku. Tanyakan pujian ini dari awal. Walaupun ku berjalan di lembah kekelaman, namun ku tahu Kau sertaku. Tak gentar ku hadapi semua badai hidupku, karena Kau Tuhan
penolongku, ku percaya. Kepadamu, tanganmu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menopangku. Meski lewati lembah, taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang terjadi, Engkau Tuhan yang sertai kami. Tanganmu selalu ada, memegang kami, menopang kami, tidak pernah tinggalkan kami sendiri Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak bimbang, karena kami tahu kami berjalan bersama denganmu. Engkau Tuhan benteng hidupku. Lagi katakan, walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu tanganmu menopangku. Amin. Meski lewati lembah, taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan bentengi. Lagi katakan, walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menopangku. Meski lewati lembah, topan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidup. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menopangku. Meski lewati lembah, topan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau ajarkan kami ya Tuhan untuk selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Kau ajarkan kami ya Tuhan bahwa kami punya Allah yang hidup. Kami punya Allah yang membela kami di setiap perkara kami Tuhan. Kau mengajarkan kami ya Tuhan bahwa 1000 tahun yang lalu ya Tuhan Kau mengorbankan hidupmu ya Tuhan buat kami ya Tuhan. Hal itu ya Tuhan, bahwa kasih-Mu sangat besar ya Tuhan. Ajari kami untuk selalu ingat ya Tuhan. Ajari kami ya Tuhan selalu tahu ya Tuhan bahwa Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Kami mempunyai Allah yang besar, Allah yang jauh lebih besar daripada permasalahan kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan hari ini karena Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan. Jadikan gereja-Mu ini ya Tuhan penuh dengan lawatan-Mu ya Tuhan. Penuh ya Tuhan dengan orang-orang yang mempunyai hati ya Tuhan, yang taat kepadamu ya Tuhan, yang mengasihi sesama ya Tuhan, yang merangkul sesama ya Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kau buat lebih lagi hidupnya ya Tuhan. Kau bawa jauh lebih indah ya Tuhan. Bawa untuk memberkati orang lain ya Tuhan. Untuk
untuk selalu dengar-dengar, untuk selalu peka ya Tuhan akan apa yang Kau ingin sampaikan ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kau berkati semua orang di tempat ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semuanya menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Bisa ditampilkan pengumumannya. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Kita akan nyanyikan satu lagu pujian Kami dan Seisi Rumah Kami. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Hingga akhir bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Dan seisi rumah kami Saya undang maju ke depan Ibu Gembala untuk doa. terus memuji menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Saya undang maju ke depan Ibu Gembala untuk Sampai ibadah. keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Kita mengangkat tangan semua, berdoa bersama-sama. Selain daripada doa kita malam ini, jangan lupa berdoa untuk Natal kita nanti. Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, pada malam hari ini Tuhan, kami sudah beribadah kepadamu. Biarlah firman Tuhan, pujian kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan menjadi bagian kami semua
Oh Tuhan, terima kasih Allah yang baik. Kami berdoa khusus untuk acara Natal supaya semua jemaat sehat, sejahtera, sukacita. Oh Tuhan, supaya dapat menghadiri Natal kami. Terima kasih Allah yang baik. Hanya Engkau Allah penolong kami, Engkau Allah penghibur kami, Engkau Allah dokter di atas segala dokter. Engkau sanggup memberi kesehatan bagi semua umat-umat-Mu yang sakit mungkin, yang sembuh, yang kurang sehat. Ulurkan tangan-Mu supaya mereka kembali sehat, sejahtera, tak kurang suatu apapun. Berkat-berkat jasmani rohani, oh Tuhan, memenuhi umat-umat ketebusan-Mu, memenuhi kami semua Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau tahu kebutuhan kami masing-masing. Engkau mencukupkan, menyediakan segala yang diperlukan untuk Natal juga Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Allah yang penuh dengan kasih dan kemurahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih dan kuasa, kami akhiri ibadah kami. Haleluya. Semua kita berkata amin. Tuhan berkati.